Ketut. Kalau Oh, Bapak gitu. misalkan mengangkat masalah Timur, Timur is long time. Itu sudah sesuatu yang sudah jauh Siap. tentang tentang apa pelanggaran HAM itu sudah banyak dibahas. Saya mengapresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi ya, yang cerita tentang mantan Presiden Filipina ya, Bu Dewi ya, Bu siapa? Bu Dewi. Srinawati, Bu Bu Sirinawati. Srinawati, Itu Sirinawati. Bu sesuatu Srinawati. hal yang masih hangat itu, ya. Nah, kita makan gorengan itu juga senang yang hangat, yang panas gitu, apalagi hujan-hujan ya. Cari highlight isu yang kira-kira gimana ini melihat dari hukum internasional, gitu ya buat ya. Nah, cari Ya. hal-hal yang sifatnya highlight isu seperti Ibu Ai mungkin nanti Hmm. akan melihat terkait isu-isu yang ada di Budapest Convention kaitannya dengan isu yang kekinian ya Pak Sony juga ya kekinian seperti apa tadi juga Pak Firman ada tentang TPPO itu lagi hangat itu ya tapi cari sesuatu yang kira-kira nggak umum maksudnya yang belum dibahas orang. Hmm. Hmm. Nah dalam artikel umumnya mereka ada mencantumkan literatur di dalam latar belakang itu. Semakin tinggi indeks, dia akan melihat apa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Maka diceritakanlah peneliti lain itu si ini sudah pernah membahas tentang ini dan kemudian menyimpulkan seperti ini. Jadi kayak bikin semacam apa ya tinjauan pustaka. Nah, teman-teman meyakinkan kepada pembaca dan tentunya nanti reviewer bahwa ini adalah penelitian yang sebenarnya baru, yang belum diteliti oleh peneliti lain. Nah, maka muncullah originalitas Bapak Ibu tuh di situ. Meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru, yang belum pernah dibahas oleh peneliti lain apalagi mengandung unsur Indonesia misalkan tentunya orang bule jarang itu ya. Teman-teman bisa melihat seperti itu sampai di situ apakah bisa ngikutin teman-teman Siap. bisa ya oke. Siap, Bro. Nah kalau sudah latar belakang kemudian bisa terbentuk identitas masalah kemudian judulnya sudah mencerminkan isi maka kemudian yang paling penting adalah mengungkapkan metodenya apa. Metode itu secara garis besar ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kita kayaknya kerepotan kalau menggunakan kuantitatif. Karena datanya adalah data primernya ya tadi itu. Kita melakukan survei yang kita gak pernah dikasih tahu ilmunya seperti apa melakukan survei itu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Maka di bidang hukum kita biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Nah, tadi saya lihat senang tuh sebagian besar teman-teman bicaranya itu. Pendekatannya adalah yuridis, apa tuh? Kualitatif. Maka kalau begitu banyakkan mendeskripsikan kita. Yang intinya di pembahasan itu Bapak Ibu nanti menganalisis. Nah, menganalisis itu adalah sebetulnya kayak semacam critical thinking. Jadi pemikiran kritis Bapak Ibu seperti apa yang bisa menyelesaikan permasalahan dari identifikasi yang diangkat. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya pada saat menulis artikel itu dilatih untuk critical thinking. Berpikir secara kritis, Kritis. melihat teori seperti ini, melihat data seperti ini, melihat regulasi seperti ini, melihat pendapat ahli seperti ini, maka pendapat Bapak Ibu tuh gimana terhadap permasalahan yang diangkat.